Halo guys, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama Air Movie. Alur film kali ini membahas tentang teror badut-badut psikopat, yang diambil dari film berjudul Terrifier yang dirilis tahun 2022, yang tanpa banyak bacot langsung saja siapkan cemilan, makanan, minuman dan pasangan kalian. Selamat menonton dan cekicerot. Film diawali dengan situasi di sebuah rumah sakit, di mana seorang dokter yang menjadi bulan-bulanan psikopat badut. Saat si dokter berusaha meminta bantuan, ia pun tak bisa bersuara karena pita suaranya sudah dirusak oleh badut. Si badut kopet pun terlihat santai dengan bercermin sambil melihat bekas tembakan yang ia lakukan sendiri. Seakan tak merasakan sakit, si badut kopet pun menulis sesuatu dengan darahnya sendiri. Are you still with me? Decent paramedics are on their way. Setelah melakukan pembantaian, si badut pun mengganti barbek yang selalu ia bawa, dengan memasukkan alat-alat dan obat-obatan medis yang ada di situ. Lalu ia pun keluar dari rumah sakit, dan berjalan di antara kumpulan asap untuk mencari korban lainnya. Singkat waktu, si badut datang ke tempat laundry untuk membersihkan semua darah yang menempel di tubuhnya. Sambil menunggu, si badut kopet pun membaca koran yang memuat berita kecelakaan. Namun bagaikan membaca komik komedian, si badut malah cengingisan dan terlihat bahagia. Lalu di tengah kebahagiaan, tiba-tiba si badut merasakan kehadiran seseorang. Si badut melihat badut bocil yang tiba-tiba saja mencret. Lalu si bocil menghampiri si badut, dan meraba-raba mata si badut yang sudah hilang. Terlihat si badut pun merasa senang, seakan mempunyai teman. Dan saat kustomer lain terbangun, ia pun terheran, saat melihat si badut sedang asyik bermain sendiri. Dan ternyata si bocil hanyalah teman khayalan si badut saja. Setelah kostumnya kembali bersih, si badut pun bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Dan ternyata, si kustomer lain pun tak luput dari kebrutalan random si badut kopet. Lalu, film pun baru dimulai. Di awal film kita diarahkan pada seorang gadis bernama Sienna, yang sedang mempersiapkan kostum untuk acara Halloween. Singkat waktu, Sienna bersama ibu dan adiknya pun makan malam bersama. Lalu tiba-tiba Sienna kesal, karena adiknya malah ingin memakai kostum badut psikopat di malam Halloween nanti. Namun menurut si adik yang bernama Jonathan, karakter badut itu sangat cocok untuk malam Halloween. Lagian si badut kan sudah tidak terdengar dalam setahun terakhir ini. Meskipun si ibu dan kakaknya melarang, Jonathan tetap ingin memakai kostum si badut psikopat itu. Saat di kamar, Jonathan yang terobsesi dengan karakter badut psikopat mulai searching tentang kasus-kasus yang menjadi korban kebrutalan si badut. Ketika si kakak sedang fokus, tiba-tiba Jonathan datang untuk meminta lem Cina, guna mengelem topi badut yang akan ia gunakan. Alhasil si kakak pun bodoh amat, dan membiarkan adiknya ini berbuat semaunya. Di lain waktu, saat malam semakin larut, Sienna yang kecapean akhirnya rebahan sambil menonton film-film horor. Singkat waktu Sienna pun semakin mengantuk sambil terus memperhatikan film horor. Dan tiba-tiba saja, Sienna bermimpi berada di area permainan anak-anak, yang dihuni oleh orang-orang dewasa. Dalam wahana permainan itu, Sienna pun bingung dan seolah mengalami lucid dream. Ternyata orang-orang di tempat ini adalah pemuja dan pecinta badut psikopat. Kemudian si pembawa acara langsung menyambut kedatangan sang badut.
Semua orang pun terlihat bahagia saat menyambut si badut ini. Lalu si badut langsung memberikan beberapa hadiah untuk mereka semua. Namun beda halnya dengan Sienna. Ia terlihat ketakutan dan dipaksa menerima hadiahnya. Dan alhasil ia pun menerimanya dan membuka kotak itu. Ternyata isinya sangat menjijikan, lalu dari dalam kresek sampah. Psikopat badut pun berniat memberikan hadiah untuk semua orang, dan tiba-tiba. Setelah menghabisi semua orang, si badut yang kehabisan pelor pun mulai mengambil semprotan api guna menuntaskan keseruannya. Di tengah ketakutan, dan hasrat ingin bangun, Sienna pun mulai mencari alat untuk mempertahankan dirinya. Untung saja Sienna bangun, karena ternyata lilin dalam kamarnya membakar kostum sayap yang telah ia buat. Sontak semua orang pun panik, dan berusaha memadamkan api. Setelah memadamkan api, si ibu pun langsung menyemprot Sienna, yang telah ceroboh, yang membuat kamarnya terbakar. Sienna pun beralasan, jika ia tidak pernah meninggalkan lilin menyala saat tidur. Tapi alasan itu tak membuat ibunya percaya. Si ibu pun berkata, jika apa yang Sienna lakukan hampir saja membuat semua orang tewas. Kemudian Sienna pun kembali ke kamar, dan ia pun terlihat sedih karena karya yang susah-susah ia buat terlihat hangus terbakar. Akan tetapi, ia pun heran saat melihat pedang yang tadi terbakar masih utuh dan mengkilap. Di keesokan harinya Sienna yang sudah bangun, langsung menghampiri ibunya. Ia pun meminta izin untuk meminjam mobil. Meski si ibu masih kesal, tapi si ibu yang kasihan akhirnya memberikan izin kepada Sienna. Akibat setelah mimpi semalam, Sienna pun mulai mengalami rasa parno yang berlebihan. Di sisi lain, terlihat si badut sedang mempersiapkan alat-alat untuk memulai kembali teror di kota ini. Di saat itu pula, teman khayalan si badut mulai menonton TV, dan melihat wawancara korban yang masih selamat dari kebrutalan si badut. Meskipun wajahnya hampir habis dimakan si badut. Tapi wanita ini mengklaim jika dirinya merasa menang, karena si badut telah gagal membunuhnya dan malah mati tertembak. Mendengar hal itu, jelas membuat jiwa psikopat si badut merasa direndahkan. Kembali pada Jonathan yang sedang belajar di kelas. Di tengah ulangan, terlihat ia terus saja memperhatikan seorang gadis cantik bernama Stephanie. Namun Stephanie malah menganggap jika Jonathan hanya ingin menyontek saja. Saat jam istirahat, Jonathan yang gabut berjalan-jalan di lorong kelas. Betapa terkejutnya Jonathan, saat tiba-tiba melihat si badut sedang asyik bermain dengan teman khayalannya. Dan betapa menjijikkannya film ini, si badut terlihat memakan seekor bangkai tikus. Apakah yang dilihat Jonathan itu nyata? Atau hanya halusinasi saja? Kembali pada Sienna yang juga berada di sekolah bersama temannya. Di tengah makan siang, mereka pun membicarakan tentang kostum Halloween yang akan mereka pakai. Dan tiba-tiba, datang temannya yang terlihat tak kalah cantik. Namun temannya ini malah membicarakan kejadian mengerikan yang terjadi pada salah satu korban selamat dari badut psikopat. Di mana wanita bernama Victoria ini sempat diundang ke acara talk show itu. Merasa tersinggung oleh yang dibicarakan si pembawa acara, yang terkesan menjelek-jelekkan kecacatannya. Hingga setelah acara selesai, Victoria pun menjadi brutal. Dan menghabisi si pembawa acara, dengan cara yang sama dengan yang ia alami. Mendengar hal itu Sienna yang lagi makan pun langsung mual. Dan hampir disangka ngidam. Jelas saja teman-temannya langsung meminta maaf, dan untuk mengobati rasa mual Sienna, salah satu dari mereka pun mau mengantarnya ke toko aksesoris. Di toko Sienna pun terlihat biasa saja, saat ia harus memakai sayap-sayapan ini. Karena sayap buatannya lebih keren dari ini. Akan tetapi, karena acara sudah mepet, mau gimana lagi.
Hingga sesaat kemudian tiba-tiba temannya mendapat telepon dari ibunya. Lantas ia pun berkata akan menunggu di depan toko. Untung saja, si badut masih membiarkannya lewat begitu saja. Kembali pada Sienna yang sedang memilih-milih. Lalu tiba-tiba, betapa terkejutnya Sienna, saat ia melihat psikopat badut berdiri di pintu masuk. Dan Sienna pun memberanikan diri untuk melewati si badut. Di tengah kepanikan, Sienna langsung pergi ke kasir untuk membayar. Tapi sungguh sial, tasnya malah ketinggalan. Tiba-tiba si badut datang dan memberikan tas itu kepada Sienna. Di tengah kepanikannya, Sienna pun langsung membayar secepat-cepatnya. Setelah membayar, si kasir meminta Sienna menunggu untuk membawa kantong kresek. Untung saja, si kasir keburu datang dan memarahi kelakuan si badut. Kemudian Sienna pun langsung pergi. Akan tetapi, si badut yang dendam pada si kasir, langsung pergi menutup toko dan menguncinya. Dan saat si badut kembali dengan kresek sampahnya, ia pun langsung mengeluarkan alat-alat psikopat. Di lain waktu, saat kustomer datang, mereka pun merasa jika toko terlalu cepat tutup. Lalu si bocil pun heran saat melihat si badut sedang memegang kepala si kasir. Sepulangnya ke rumah, Sienna pun dipanggil Jonathan dan langsung diperlihatkan sebuah buku peninggalan mendiang ayah mereka. Di dalam buku itu terlihat si bocil yang menjadi teman khayalan si badut nyatanya sudah meninggoy dan termutilasi beberapa tahun lalu. Dan anehnya, si ayah seolah sudah tahu dan meramalkan setiap yang akan terjadi di dalam buku itu. Begitupun pada kostum yang akan digunakan Sienna pada malam Halloween. Di tengah kebingungan, si ibu tiba-tiba datang dan marah-marah karena ia mendapat kabar jika Jonathan membawa bangkai tikus ke sekolah. Meski Jonathan menjelaskan semuanya, namun si ibu tidak percaya, dan tetap marah-marah. Di sisi lain, Ali yang berada di rumahnya tiba-tiba mendapat seorang tamu Halloween. Ternyata si badut sudah mengetahui rumah Ali, lalu ia pun bertingkah seolah ingin diberikan permen. Akan tetapi Ali menolak, karena si badut terlihat bukan anak-anak. Tapi saat si badut memaksa, Ali pun meminta si badut pergi, jika sudah mendapat permen. Betapa kagetnya Ali, saat ia melihat tas si badut penuh dengan alat-alat psikopat. Di tengah ketakutan ia pun segera kembali ke dalam, dan melihat si badut dari jendela. Bersambung. Lanjut part 2.